Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua contoh soal mengenai hasil kali larutan atau KSP ya. Jadi ini di bab larutan ya. Jadi di bab larutan itu ada namanya KSP. Jadi KSP itu adalah hasil kali larutan itu digunakan untuk menentukan apakah garam tersebut dapat larut atau tidak dalam larut tertentu gitu ya. Nah, di sini saya ambil dua soal. Ini soalnya itu hampir mirip karena dia kebetulan garamnya sama gitu ya. Jadi saya ambil langsung dua contoh soal. Dan ini di bab yang sama juga gitu ya. Saya akan bahas langsung keduanya gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Jangan lupa kalian nyalakan juga notification-nya biar kalian tahu kalau kami sudah upload video. Oke, sekarang saja ke contoh soal yang pertama. Jika KSP dari MgOH 2 kali pada suhu tertentu sama dengan 4 kali suhu min 12 ya. Jadi KSP ini itu emang sudah diketahui ya, karena kan tetapan dia kan gitu ya. Jadi KSP ini ditentukan oleh suhu gitu ya. Jadi kalau misalnya suhunya berbeda, itu pasti KSP-nya berbeda juga gitu. Nah, karena ada tetapan konstanta ya, jadi itu emang sudah dibuktikan gitu. Jadi kita tidak bisa menghitung KSP kalau tidak ada data yang lain gitu ya. 4 kali suhu min 12, maka kelarutan MgOH 2 kali dalam 500 cm/3 larutan adalah, jadi tanya maka kelarutannya. Tapi sini kalian lihat jawabannya itu semua dalam gram kan. Berarti artinya kalian cari dulu kelarutannya berapa, maksudnya molaritasnya berapa, terus kalian cari masanya berapa gitu ya. Kan kalau misalkan diketahui molaritas, terus diketahui volume larutan, kalian bisa mencari masanya kan gitu ya. Berarti artinya kelarutan dalam 500 cm/3 larutan ini dia masa MgOH 2 kali maksimal yang dimasukkan. Kalau misalkan udah maksimal, berarti artinya kalau udah lebih besar dari angka tersebut, maka dia akan ada endapan gitu ya. Dia tidak bisa larut jadinya. Oke, berarti sekarang kita harus tahu dulu reaksi MgOH 2 kali, reaksi disosiasinya. Jadi MgOH 2 kali itu reaksi disosiasinya itu adalah Mg2 plus tambah dengan 2 OH-. Ya. Nah, dia kan kelarutan itu dia berbanding lurus dengan koefisien kan. Jadi koefisiennya kan 1 banding 1 banding 2. Berarti kita buat kelarutannya notasinya S ya. Jadi S dikali. Ini S juga. Ini karena 2 kan 2 OH- berarti 2S dia. Ya. Oke. Berarti KSP dari MgOH 2 kali ini dia rumusnya, kalian sudah tahu kan rumusnya KSP ya. Jadi dia konsentrasi dari ion-ionnya dipangkat dengan koefisien. Ya, jadi konsentrasi dari Mg2 plus dikali dengan konsentrasi OH- kuadrat. Ya, karena dia kan koefisiennya 2 ya. Jadi jangan lupa kalian kuadratkan. Jadi Mg2 plusnya itu dia S kan, konsentrasinya jadi S dikali dengan OH-nya 2S, jadi 2S kuadrat. Ya, jadi kalau kalian hitung ini semua itu menjadi 4S pangkat 3. Sedangkan diketahui sini KSP-nya. Berarti kan kita bisa sekarang mencari S. 4 kali 10 min 12. Jadi S-nya itu adalah akar pangkat 3 ya. Dari 4 kali 10 pangkat min 12 bagi 4 ya. Saya langsung di sini ya, bukan bingung. Kalian bagi aja dulu dan 4 terus kan akarnya pangkat 3 gitu. Kalau saya ini langsung saja. Jadi hasilnya ini kan bisa coret nih. Jadi 10 pangkat min 12 di akar pangkat 3 itu 10 pangkat min 4. Ya, kalau misalkan pangkat dia diakarkan itu dibagi ya. Jadi 10 pangkat min 12 bagi 3. Jadi 10 pangkat min 4 molar. Ya, karena ini kan kelarutan. Saya sudah bilang tadi kalau kelarutan itu sama dengan molaritas. Jadi 10 pangkat min 4. Nah, sekarang kalian tahu rumus untuk molaritas dalam mencari masanya ya. Jadi M itu sama dengan gram per mR dikali 1000 per V. Ya, V di sini itu dalam mililiter. Kalau V-nya dalam liter berarti 1 per V gitu aja ya. Oke. Berarti sekarang kalian cari gramnya. Kalian cari masanya. Ya, jadi M-nya saya masukkan 10 pangkat min 4 sama dengan G kali G dibagi dengan MR-nya sini diketahui 58 dikali 1000 per volumenya. Ini kan dalam 500 cm/3 ya. Cm/3 kan sama dengan mililiter ya. Jadi dibagi dengan 500. Ya, ini coret 2 ya. 58 dibagi 2 itu 29. Jadi masanya, jadi G-nya sama dengan 29 dikali 10 pangkat min 4 gram. Ya. Jadi jawaban untuk soal yang pertama itu adalah yang C.
yaitu 29 kali 10 pangkat min 4. Untuk yang kedua, larutan jenuh MgOH 2 kali dengan KSP 5 kali 10 pangkat min 15 mempunyai pH. Nah, ini kan di sini ada clue-nya, itu larutan jenuh ya. Arti dari larutan jenuh itu adalah ketika konsentrasi ion-ion itu sama dengan KSP-nya ya. Jadi kalau misalkan diketahui KSP-nya kan kita bisa mencari konsentrasi ionnya masing-masing. Nah, kalau konsentrasinya itu sama dengan konsentrasi pada kenyataannya, berarti larutan tersebut itu jenuh gitu. Ya, jadi kan ada 3 keadaan kan, ada tidak jenuh, ada yang tepat jenuh, dan ada yang lewat jenuh gitu ya. Kalau misalnya cuma diketahui jenuh aja, berarti dia tepat jenuh gitu ya. Berarti kita itu udah biasa, karena diketahui KSP-nya kan, jadi KSP itu sama dengan, karena kan sama tadi MgOH 2 kali, berarti kita langsung aja 4S pangkat 3 ya. Jadi KSP sama dengan 4S pangkat 3. Jadi KSP-nya 5 kali 10 pangkat min 15 sama dengan 4S pangkat 3. Jadi S-nya kan langsung saja, kalian bisa bagi 4, akar pangkat 3 boleh, atau akar pangkat 3 dari 5 kali 10 pangkat min 15 bagi 4. Gitu ya. Jadi S-nya itu adalah 1,07 kali 10 pangkat min 5 molar. Oke. Nah, kalau kalian lihat dari reaksi yang pertama kali, yang ini, reaksi pertama kali ini, berarti kita sekarang mencari pH-nya kan. Kalau kita mencari pH-nya, berarti kita berhubungan dengan konsentrasi H+. Ya kan? Kalau misalnya konsentrasi H+, kita bisa juga cari dari konsentrasi OH- ya kan. Sini OH-nya 2S. Berarti kita sekarang bisa mencari konsentrasi OH-nya itu 2S kan. Berarti 2 kali 1,07 kali 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya adalah 2,15 dikali 10 pangkat min 5 molar. Ya. Nah, kalau udah dapat konsentrasi OH-nya gampang ini ya, sekarang kita cari pH-nya. Kita cari dulu pH-nya. Jadi min log 2,15 kali 10 pangkat min 5. Berarti 5 min log 2,15 kan. Ya. Saya rasa sih kan sudah familiar dalam mencari pH ini ya. Jadi 4,66. Nah, berarti pH-nya itu tinggal 14 dikurangi pOH kan. Jadi 14 dikurangi 4,66 itu 9,34. Ya. Nah, kan sini nggak ada ya hasilnya 9,34. Ya. Nah, di sini kan ada dibilang larutan jenuh kan. Kita bisa tahu ini larutan jenuh ini maksudnya dia sudah tepat jenuh atau lewat jenuh gitu ya. Nah, kalau misalnya dia udah lewat jenuh, berarti artinya kan konsentrasi OH-nya melebihi kan. Ya, konsentrasi OH-nya melebihi 2,15 kali 10 min 5. Kalau konsentrasi OH-nya berlebih, kalau semakin banyak OH-nya, berarti kan H+-nya semakin berkurang kan. H+-nya semakin berkurang. Berarti kalau H+-nya semakin berkurang, berarti pH-nya juga turun. Berarti kalian pilih yang pembuatan ke bawah ya. Kan 9,34 ini di antara 9 sama 10 kan. Berarti pembuatan ke bawah berarti 9. Berarti larutan jenuhnya tercapai pada pH 9. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tempat jenuhnya, dia udah 9,34. Gitu ya. Ya, kalau misalnya sini kan jenuh itu kan kita bisa mengartikan dia udah lewat atau tepat gitu kan. Kalau dia tepat itu 9,34. Tapi kalau misalkan tidak ada jawabannya 9,34 kan bisa mengira-ngira. Ya. Kalau dia lewat jenuh, OH-nya melebihi kan. Jadi pH-nya pasti kan pilih yang lebih turun. Yang lebih turun, yang lebih kecil dari 9,34. Ya, jadi 9 hasilnya. Oke. Sekian saja pembahasan saya untuk kedua soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih.